Suka hewan berjangkang nggak? Nih, bagi kalian yang suka, jangan lagi beli mahal-mahal di pasar ya guys. Karena untuk mendapatkan kepiting yang besar dan banyak dagingnya, caranya cukup mudah. Jika kalian punya keinginan, cobain dulu deh membudidayakan kepiting di rumah. Agar kalian juga bisa belajar cara budidaya yang benar dan juga bisa dijadikan peluang bisnis. Sistemnya cukup mudah kok. Jika kalian memahami dan juga mempelajarinya secara detail, peluang usaha kepiting 15 hari panen. Number 7. Perbedaan kepiting bakau dibandingkan kepiting biasa. Siapa yang suka makan kepiting? Yuk acungkan tangan guys. Memang bisa dikatakan sih jika daging kepiting memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Karena di dalamnya mengandung super protein hewani dan juga kalsium yang sangat banyak. Tapi jangan salah, harganya mahal loh bosku. Ya, semua itu sebanding dengan adanya manfaat yang sangat banyak di dalamnya. Yuk kita cari tahu bagaimana budidayanya, biar kalian ikutan kecipratan sukses gitu. Jika kalian belum paham tentang perbedaan yang mendasar dari kepiting, nah ini dia, waktunya untuk kalian tahu ya guys. Banyak yang mengklaim jika ternyata kepiting hanya ada satu jenis saja yang bisa dikonsumsi. Tapi jika kalian juga berpikir demikian, maka kalian salah besar guys. Karena pada dasarnya ada dua jenis kepiting yang bisa dikonsumsi oleh kalian nih, yaitu kepiting biasa dan juga kepiting bakau. Tidak perlu bingung untuk membedakan keduanya, karena pada dasarnya kedua jenis kepiting ini sangat jauh berbeda. Untuk kepiting biasa memiliki capit yang lebih kecil jika dibandingkan dengan keriting atau kepiting bakau. Namun untuk urusan rasa, jelas lebih nikmat dan gurih daging kepiting biasa guys. Selain itu, untuk membedakan kepiting biasa juga lebih mudah diikukan. Bahkan bisa dilakukan oleh orang-orang yang masih baru saja terjun di dunia perikanan. Jadi jangan sampai kalian khawatir akan mengalami kerugian jika harus membudidayakan jenis ikan ini ya sahabat. Kita cukup saja mempelajari tekniknya agar bisa panen dengan mudah. Number 6. Manfaat kepiting bagi kesehatan tubuh. Jika sudah berbicara tentang manfaat dan kandungan, yang jelas semua itu dikait-kaitkan dengan kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Untuk kepiting, banyak yang belum tahu jika ternyata kepiting memiliki banyak fungsi dan manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Sehingga tak heran jika daging kepiting disebut-sebut sebagai salah satu daging yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Nah guys, cobain deh, kalian rasakan manfaatnya jika sudah mengkonsumsinya. Jelas dong bikin nagih? Meski hewan ini ribet dengan cangkang yang keras, tapi jangan salah, semua itu terlihat dari kandungan yang ada di dalamnya. Bagaimana cara budidayanya? Jika kalian penasaran, yuk segera ngumpul di channel ini dulu. Number 5. Persiapan lokasi budidaya. Dalam budidaya kepiting bakau ini di air tawar juga membutuhkan lokasi yang baik. Kalian terlebih dahulu harus siapkan kolam budidaya dengan kedalaman antara 0,8 hingga 1 meter dan salinitas pada kisaran 15 hingga 30 ppt. Karena ini juga yang merupakan kolam buatan, maka alangkah baiknya jika kolam budidaya kepiting Anda sudah dilengkapi dengan filter. Hal ini berguna agar sirkulasi air tetap terjaga dan kepiting bakau juga tidak terlalu merasakan perbedaan dan habitat barunya ini. Number 4. Mencari calon indukan yang berkualitas. Sebelum kalian terjun langsung dalam sebuah bisnis atau usaha kepiting ini, maka langkah lebih tepatnya jika kalian pahami betul calon indukan yang akan dipakai dalam budidaya. Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, capit maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka, dan juga matang gonat, dengan lebar kerapal 9-10 cm bagi betinanya, dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ini ya guys.
Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Nah, tahapan selanjutnya dalam budidaya ini yaitu menyiapkan wadah. Sebelum wadah tersebut digunakan, maka wadah pembeningan wajib dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan selama kurang lebih 2-3 hari. Pemeliharaan indukan kepiting di sini pada wadah pembenihan sebaiknya dilengkapi dengan pasir ya guys. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada dasar bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada dasar bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Dan juga perhatikan kedalaman air dalam wadah pembibitan, yaitu cukup 10-20 cm lengkap dengan 1 aerasi per meter persegi. Number 3. Proses kematangan gonad. Dalam cara budidaya kepiting bakau ini ya guys, kalian guna mempercepat kematangan gonad, biasanya seringkali dilakukan pemotongan saat tangkai bola mata. Hal ini dikarenakan dalam tangkai itulah terdapat organ yang menghambat perkembangan ovari sang kepiting tersebut guys. Jika Anda menyukai video ini silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dengan penyebaran kepadatan indukan yaitu berada di kisaran antara 2-3 ekor dengan perbandingan jantan banding betina adalah 1:2. Setelah bibit kepiting sudah ditebar, maka pemberian pakan kalian sudah bisa dilakukan. Namun pastikan, jika dalam pemberian pakan di sini sebanyak 2 kali, saat pagi dan sore hari. Sedangkan untuk dosis pakan idealnya adalah 15% dari berat badan per harinya. Bedanya juga ada pada pakan saat proses pemijahan, di mana harus 5% dari berat badan menjelang pemijahan. Number 2. Proses perawatan kepiting agar cepat gede. Nah, untuk saat ini sudah ada cara tersendiri agar bisa mendapatkan kepiting besar dan berkualitas. Ada cara khusus agar kepiting cepat bisa menjadi gemuk dan berisi. Dalam kurun waktu 5-10 hari, kepiting bakau biasanya sudah terlihat gemuk loh guys. Tapi jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, hanya saja perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang sudah sering kali terjadi antara kepiting jantan dan betina, terjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk, bahkan kematian pada kepiting. Number 1. Proses penetasan benih dari telur. Dalam satu ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepiting yang sudah mulai memijah loh guys. Salah satu tandanya yaitu menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan dirami oleh indukannya selama 10-12 hari sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup untuk menetas. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dalam kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26,5 sampai 29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31 sampai 32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini berjalan dengan lancar. Selama proses pengeraman ini, sebaiknya indukan betina dipisahkan terlebih dahulu dan diletakkan pada bak fiberglass berukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm untuk tiap induknya.